Terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya kembali ingin menjelaskan mind mapping terkait materi yang saya dapatkan, yaitu tentang penerapan dan teori akuntansi. Nah, jadi di sini langsung saja saya ingin menjelaskan mind mapping pada materi penerapan akuntansi. Yaitu yang pertama ada pengertian. Pengertian penerapan akuntansi adalah suatu kegiatan yang melakukan pengambilan dan pengelolaan dalam transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan yang dimulai dari pengumpulan data sampai pengukuran laporan keuangan. Nah, yang selanjutnya itu ada penerapan akuntansi pada perusahaan entitas. Dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada perusahaan dagang, yang kedua ada perusahaan jasa, yang ketiga ada perusahaan manufaktur. Untuk selanjutnya yaitu pada penerapan akuntansi nirlaba. Pada penerapan akuntansi nirlaba ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada transaksi kas entitas nirlaba, yang kedua ada organisasi nirlaba, yang ketiga ada laporan keuangan organisasi nirlaba, yang keempat ada tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba, yang kelima ada jenis-jenis organisasi nirlaba. Jenis-jenis organisasi nirlaba ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada organisasi zakat, yang kedua ada universitas, yang ketiga ada akuntansi pemerintahan, dan yang terakhir yang keempat ada yayasan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mind mapping terkait materi, yaitu konsep teori akuntansi. Yang pertama ada pengertian teori akuntansi. Teori akuntansi adalah suatu konsep definisi yang memberikan gambaran dari fenomena akuntansi secara sistematis. Nah, jadi pada pengertian teori akuntansi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada teori dimensi akuntansi menurut Kenneth S. Moss pada tahun 1982. Ada 3 juga, yaitu yang pertama ada reduksionis, yang kedua ada instrumentalis, yang ketiga ada realis. Nah, selanjutnya teori akuntansi dan proses dibagi menjadi 6. Yang pertama ada auditor, yang kedua ada penyusunan laporan keuangan, yang ketiga ada investor, yang keempat ada manajemen perusahaan, yang kelima ada asosiasi industri dagang, yang keenam ada masyarakat pada umumnya. Selanjutnya yaitu pada periodisasi teori akuntansi dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pre-teori period pada tahun 1492 sampai 1800. Yang kedua general scientific period pada tahun 1800 sampai 1955. Yang ketiga normative period pada tahun 1956 sampai 1970. Yang terakhir yang keempat specific scientific period pada tahun 1970 sampai sekarang. Nah, selanjutnya yaitu struktur teori akuntansi. Struktur teori akuntansi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada tujuan laporan keuangan, yang kedua ada postulat akuntansi, yang ketiga konsep teoritis akuntansi, yang terakhir yang keempat prinsip akuntansi. Nah, selanjutnya yang terakhir pada perumusan teori akuntansi. Pada perumusan teori akuntansi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada pendekatan informal, yang kedua yaitu pendekatan teoritis.